Halo kawan, ini ada produk baru datang di Mitra Visual. Langsung saja kita unboxing dan kita sedikit review secara garis besar apa saja spek dan fiturnya. Ini dari pabrikan Cina, Philworld. Philworld ini dia sebenarnya banyak bergerak di bidang produksi monitor. Kemudian dia sekarang mempunyai produk video switcher. Mungkin ini langkah pertamanya dia, mungkin akan ada produk lainnya. Yang pasti ini juga OEM, bukan produk dia sendiri. Ini seperti langkah yang dijalani oleh Lilliput. Lilliput kan juga punya switcher produk yang diberi nama Affymetrix itu. Kalau ini dinamai dia Live Pro L1. Dan di sini kita bisa tahu kalau ini adalah multi format video mixer, artinya ini adalah video mixer yang sudah multi format, artinya kita bisa menggunakan segala macam alat atau input dari berbagai macam alat yang support dengan HDMI, dan dia auto format, jadi dia makan segala macam jenis resolusi dari input HDMI, jadi tidak perlu setting lagi resolusi dan juga hertznya, jadi dia langsung dimakan, langsung connect. Di sini ditulis multi kamera production real time live streaming, jadi bisa untuk live streaming meskipun nanti butuh bantuan laptop karena ini hanya menyediakan USB output. Kita cek sebelah sini. Fiturnya ini yang pertama adalah dia multi camera operation, tadi 4 kamera 4 HDMI, kemudian bisa dikontrol melalui PC ataupun aplikasi handphone, kemudian dia support PIP meskipun cuma satu, kemudian dia sudah ada USB 3 live streaming, jadi ini yang ditunggu-tunggu karena ini artinya sudah termasuk atau bundling atau built-in dengan video capture. Jadi kita tidak perlu menggunakan video capture yang lain. Namun apakah bagus atau tidak, kita nggak tahu. Kalau di flashbell yang kemarin dia tidak bagus karena chipnya juga tidak bagus. Tapi yang di flashbell yang baru ini yang 2.1 itu sudah menggunakan UVC. Nah, kita nggak tahu dia menggunakan chip UVC atau tidak. Nanti kita cek, mungkin ada detailnya. Kemudian dia sudah bisa audio embedding, ini hampir semua mixer bisa, artinya dia bisa mengeluarkan output audio dan video secara berbarengan. Kemudian ini ada HDCP, ini kalau benar ini akan sangat mengganggu karena beberapa produk seperti Blu-ray ataupun Blu-ray player ya, ataupun laptop Mac itu biasanya dia ada HDCP, jadi dia akan terblok ketika masuk ke dalam switcher ini. Tapi kita nggak tahu yang dimaksud HDCP ini seperti apa. Kalau iya ada HDCP itu bisa diakali dengan menggunakan video splitter biasanya untuk menghilangkan HDCP-nya ini. Di sini cuma ada model, nomor dan serial. Kemudian ini ada spek yang lumayan agak detail. Jadi fiturnya yang pertama, dia menekankan ada USB video capture complying with UVC for live streaming. Nah, UVC ini kalau benar UVC ini sama dengan sekelas dengan atau sama dengan yang digunakan chip yang digunakan EasyCap. Artinya harusnya dia cukup bagus dibandingkan dengan di flashbell yang kemarin. Cuman di flashbell yang baru yang 2.1 juga sudah menggunakan UVC ya. Kemudian ini ada 4 channel video HDMI input, ada 4 channel. Kemudian live preview, sudah ada live previewnya di sini. Meskipun kecil, ada monitor, mungkin ini 5 inch atau 2,5 inch ini, kecil 2,5 inch ini kayaknya. Kemudian ada AutoCAD dan manual switcher, ada AutoCAD-nya dan ada T-bar-nya ini. Meskipun ini kayaknya juga model potensio, jadi geser. Kemudian ada 14 transisi efek dalam T-bar-nya. Support 6 picture preview-nya, ada 6, bisa support sampai 6.
License feature including DSK, PTZ, control etc. Jadi ini maksudnya mungkin adalah dia menyediakan DSK untuk kita bisa memodifikasi atau membuat sendiri aplikasi yang sesuai dengan alat ini. Kemudian bisa dikontrol melalui PC atau melalui handphone menggunakan aplikasi. Jadi kita nanti bisa download aplikasinya di Google Play mungkin ya. Stream to YouTube dan lain-lain. Ya ini tidak ada encodernya, jadi tetap menggunakan laptop untuk streaming menggunakan bantuan OBS ataupun Vmix. Kemudian di sini multi-format video switcher aja. Oke, langsung saja kita buka. Kita lihat bagaimana isinya. Nah, ini kita buka, ini unitnya. Kemudian ini pasti adaptor, dan ini adaptor kayaknya ya. Kita buka aja deh. Nah, ya ini isinya adaptor. Oh ini ya, ini kakinya ada power adaptor. Oh dia ada universal, ada Europe, ada UK. Jadi nggak perlu beli adapter lagi. Ini adaptornya ya, ini kayaknya 12 volt. Kemudian adaptornya juga sudah ada locknya. Kemudian ada USB 3 biasa, ini bukan yang Type D, USB 3.0. udah. Nah ini langsung ke unitnya. Oke, langsung saja kita buka unitnya. Kita cek dulu bawahnya. Seperti biasa, ini ada user manualnya. Nah, sudah bahasa Inggris sih user manualnya. Di bawahnya di bawahnya kosong. Oke, langsung saja kita buka. Ini adalah unitnya. Ini unitnya LevPro L1. Ini sangat kecil ya, lebih kecil daripada device Bell HD7105. Bahkan ini lebih kecil dari ATEM Mini. Oke, kita coba bandingkan dengan ATEM Mini, lebar besarnya ya. Saya ambil ATEM Mini. Oke, ATEM Mini segini. Nah, dia hanya berapa ini? Sekitar 80% dari ATEM Mini lebarnya. Kalau tebalnya ini sama, panjangnya lebih panjang ATEM Mini. Bahannya juga dari ini aluminium alloy. Kalau ATEM Mini kan dari plastik ya. Lihat aluminium alloy. Oke, kita cek sekilas saja tentang input dan output. Kita lihat inputnya dulu. Di sini ada HDMI input 1, 2, 3, 4 dan HDMI output. Artinya kita tidak punya eksternal untuk multiview. Jadi multiview-nya cuma ada di sini. Karena dia hanya ada HDMI output, cuma satu ini. Jadi tidak ada multiview eksternalnya. Kemudian ini ada LAN. Nah ini saya nggak tahu ya, ini LAN untuk internet atau untuk PC controlling. Kalau dari speknya sih dia untuk PC control aja, tidak ada encoder di dalamnya. Ini ada USB 3 untuk masuk ke laptop untuk streaming ke OBS. Kemudian ada audio in out, nah, jack 3,5 mili saja karena cukup ramping. Di sebelah kanannya itu dia cuma ada hot shoe, tempatnya hot shoe. Saya nggak tahu ada hot shoe, berarti dia bisa dipasang berdiri begini. Nah ini ada hot shoe di sini. Depannya sih nggak ada apa-apa, ini cuman ventilasi aja. Oke, sekarang kita lihat menunya.
Ini ada tombol 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti kita tidak bisa cut to cut. Jadi sorry, ini cut to cut ya. Mungkin ya. 1, channel 2, channel 3 kalau mau preview dia menggunakan ini. Atau mungkin ada settingannya. Ini mau digunakan cut atau digunakan transisi. Karena di sini tidak ada tombol lain. Di sini ada tombol apa ini? Ini volume. Kemudian ini switch. Oh, ini kayaknya tombol autonya ini, auto switch-nya ini. Saya nggak tahu, nanti kita coba ya. Setup. Nah, ini ada menunya. Ini untuk kontrol menunya. Ada push-nya ini ditekan. Jadi untuk memilih menu, confirm menunya ini di sini lewat pas ini. Sangat simple. Ini sangat ramping dan ya cocok lah kalau kita gunakan untuk job seperti multimedia presentasi atau sekedar Zoom meeting atau buat apa ya, buat VJ, karena dia bisa multi format. Tapi previewnya juga sangat kecil. Ini kemungkinan ini menurut saya cuma 2,5 inch saja. Nah, teman-teman bisa bayangkan layarnya dibagi 4, 2,5 inch. Jadi untuk melihat detail mungkin kurang bagus, tapi menurut saya alat ini akan booming. Harganya cuma 5 jutaan. Kita sudah mendapatkan switcher 4 input multi format built-in dengan monitor multi view. Jadi begitu kawan, unboxing produk Feelworld Live Pro L1 multi format video switcher. Jangan lupa untuk belanjanya di Mitra Visual ya. Thank you.